Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan saya Putri Novianti. Saya dari Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bab 2, yaitu sistem ekonomi dan sistem ekonomi yang ada atau yang digunakan di Indonesia. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi. Yang kedua, macam-macam sistem ekonomi. Dan yang ketiga, sistem ekonomi di Indonesia. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, kita review sedikit ya pada pertemuan 1, yaitu masalah pokok ekonomi. Hayo, masih pada ingat nggak? Masalah pokok ekonomi dilihat dari sudut pandangnya itu dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi klasik dan ekonomi modern. Nah, ekonomi klasik itu apa aja? Yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah ekonomi modern itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu what, how, sama for whom. Nah, dari masalah pokok ekonomi ini bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya yaitu diterapkan sistem ekonomi. Jadi, sistem ekonomi ada itu untuk menyelesaikan masalah pokok ekonomi. Oke, selanjutnya yaitu pengertian sistem ekonomi. Nah, yang pertama nih, secara umum, sistem ekonomi adalah susunan dari unsur-unsur ekonomi yang saling berhubungan dan bekerja secara bersama-sama untuk memecahkan masalah ekonomi. Jadi, sistem ekonomi secara umum ini terdiri dari unsur-unsur ekonomi, yaitu untuk memecahkan masalah ekonomi tadi, ada klasik dan modern. Yang kedua, menurut Adam Smith, yaitu bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Jadi, menurut Adam Smith ini sistem ekonomi yaitu kajian di mana kita mempelajari upaya manusia nih untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita pelajari apa aja upayanya, bagaimana caranya. Nah, apa aja nih yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, menurut Dumeri, yaitu sistem ekonomi sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Jadi, sistem ekonomi ini yang mengatur hubungan antara kelembagaan. Kelembagaan di sini itu bisa dari pemerintah, pihak swasta, dan yang lain-lain. Jadi, diatur nih hubungan antara kelembagaan agar tercipta suatu tatanan kehidupan yang lebih baik, yaitu berekonomi yang lebih adil dan merata. Nah, dari ketiga pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu cara yang diambil dalam rangka mengatur sekaligus mengorganisir seluruh kegiatan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga negara atau pemerintah maupun rumah tangga masyarakat atau swasta, berdasarkan prinsip tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Nah, jadi sistem ekonomi ini mengatur kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi apa aja? Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi tadi, baik dari rumah tangga negara maupun masyarakat atau swasta. Agar apa? Agar dapat mencapai kesejahteraan, di mana kebutuhan kita itu dapat terpenuhi. Begitu.
Selanjutnya kita akan membahas fungsi dari sistem ekonomi. Nah, pertama, sebagai perangsang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, dengan adanya sistem ekonomi ini dapat menjadi dorongan atau motivasi bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, maupun konsumsi. Yang kedua, untuk menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi secara merata. Terus yang ketiga, menyediakan metode untuk mengoordinasi kegiatan individu dalam perekonomian. Jadi, sistem ekonomi ini menyediakan metode bagaimana agar kegiatan dalam ekonomi itu dapat terorganisir secara baik dan teratur. Jadi kegiatan ekonomi ini dapat tumbuh dan lebih sehat untuk kedepannya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu macam-macam sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi di dunia ini ada 4 macamnya, yaitu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi terpusat atau komando, sistem ekonomi pasar atau liberal, dan yang terakhir sistem ekonomi campuran. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama itu ada sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem yang menitik beratkan pada kebiasaan adat istiadat dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Jadi sesuai namanya tradisional, masih sederhana, yaitu pada menitik beratkan pada kebiasaan adat istiadat. Jadi masih bergantung pada norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Nah, biasanya sistem ekonomi tradisional ini juga disebut dengan sistem ekonomi berdasarkan sumber daya alam. Jadi masih bergantung pada kekayaan alam yang ada di daerah tersebut. Nah, kemudian ciri-cirinya apa? Yang pertama, menerapkan sistem barter dalam pertukaran atau perdagangan. Nah, seperti yang adik-adik tahu nggak nih, apa pengertian dari barter? Barter merupakan tukar-menukar antar barang dari satu individu dengan individu yang lain tanpa melalui perantara, yaitu uang. Jadi, barter itu tukar-menukar barang dengan barang, bukan barang dengan uang. Jadi, hanya ada barang dengan barang. Yang kedua itu ada ciri-cirinya, belum terdapat pembagian kerja atau spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi kegiatan ekonominya itu masih sangat sederhana, yaitu belum adanya pembagian kerja. Contohnya nih, misal dalam sebuah keluarga. Nah, sebuah keluarga itu terdiri dari kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak, dan yang lain sebagainya. Nah, kepala rumah tangga ini mempunyai 2 peran atau belum ada pembagiannya nih. Jadi semuanya masih dipegang oleh kepala keluarga, yaitu kegiatan sebagai produsen maupun sebagai konsumen. Nah, contohnya apa? Misal nih, kepala keluarga berperan sebagai produsen, yaitu dalam mencukupi kebutuhan makan dari keluarganya, maka kepala keluarga harus bisa nih menciptakan sebuah produksi atau sebuah bahan makanan yang bisa dimakan oleh keluarganya. Nah, ketika kepala keluarga ini membuat atau menciptakan suatu produk, itu berperan sebagai produsen. Tapi ketika kepala keluarga itu ikut menikmati, maka dia berperan sebagai konsumen. Jadi ekonomi tradisional ini masih sangat sederhana, belum adanya pembagian kerja atau spesialisasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, ciri-cirinya ada kegiatan ekonomi terikat pada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat. Nah, jadi kegiatan ekonominya itu masih bergantung pada adat istiadat atau norma yang berlaku. Nah, yang keempat itu
teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan masih bersifat sederhana. Nah, contohnya nih, semisal kamu punya bapak petani. Nah, bapak petanimu itu memiliki teknik produksi yang sendiri, yaitu di mana cara mencangkulnya, cara menanamnya, dan yang lain-lain. Nah, kemudian bapakmu itu tadi menurunkan tekniknya ke kamu. Nah, kamu itu menurunkan ke anakmu, cucumu, dan seterusnya. Jadi teknik produksinya itu dipelajari turun-temurun dari kakek, nenek, ayah, ibu, dan seterusnya. Selanjutnya, ciri-ciri yang kelima yaitu kekayaan alam, terutama tanah dan hutan, menjadi sumber penghidupan utama. Nah, jadi tadi karena ekonomi tradisional ini cenderung sistem ekonomi yang berorientasi pada kekayaan alam. Selanjutnya, hanya sedikit menggunakan modal. Nah, ciri-ciri yang terakhir itu alat atau teknologi produksi masih bersifat sederhana. Nah, jadi para penganut sistem ekonomi tradisional ini menganggap bahwa teknologi ini justru memberikan dampak buruk bagi alam atau memberikan kerusakan bagi alam. Jadi mereka masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana, begitu. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional, kita harus tahu juga kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional. Yang pertama, tidak ada persaingan ekonomi yang tidak sehat. Jadi, karena ekonomi tradisional tadi berdasarkan norma atau kebiasaan yang berlaku, maka persaingannya itu cenderung sehat. Tidak ada yang namanya saling mematikan antar usaha ataupun berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, itu tidak ada. Jadi semuanya itu persaingan sehat. Yang kedua, perekonomian masyarakat cenderung stabil. Jadi ketika berdasarkan norma dan adat tadi, pendapatan masyarakat juga cenderung stabil. Tidak ada namanya kesenjangan. Nah, yang ketiga itu tidak menimbulkan tekanan psikologis bagi masyarakat. Terus yang terakhir itu membantu kehidupan masyarakat yang menjunjung kebersamaan. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya. Yang pertama itu kegiatan ekonomi hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Nah, jadi karena pikirannya masyarakatnya juga masih sederhana, maka kegiatan ekonominya ya hanya untuk kebutuhan saat ini. Oh, saat ini hanya butuh untuk makan, ya makanya yang dicari atau kegiatan ekonominya hanya untuk mendapatkan makan. Makan hari ini, makan nanti, dan makan seterusnya, hanya untuk makan. Tidak berpikiran untuk oh aku mau sekolah tinggi, merubah pola pikir, dan yang lain-lainnya itu tidak terpikirkan. Yang kedua, teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Nah, karena sesuai ciri-cirinya tadi, menolak adanya teknologi yang datang. Jadi, teknologi yang digunakan ini masih sangat sederhana dan cenderung ketinggalan zaman ataupun tertinggal dari masyarakat-masyarakat yang lain. Yang ketiga, standar hidup masyarakatnya itu relatif rendah. Yang terakhir itu cenderung menolak perubahan sehingga masyarakatnya belum berkembang. Yang selanjutnya itu ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Apa itu? Yaitu sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negaranya. Jadi semuanya itu berpusat pada kekuasaan pemerintah. Nah, negara mana aja nih yang mengatur atau yang menggunakan sistem ekonomi terpusat? Yaitu ada Rusia, Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, Kuba, dan yang lainnya. Sekarang kita bahas ciri-cirinya apa aja. Yang pertama itu sumber daya ekonomi dikuasai dan dimiliki negara. Nah, jadi sumber daya yang ada itu dikuasai dan dimiliki oleh negara. Tidak ada yang namanya
hak kepemilikan pribadi. Yang kedua, regulasi ekonomi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah atau yang namanya central planning. Nah, jadi semua aturan dalam ekonomi itu dibuat oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga itu jenis pekerjaan dan pembagian kerja ditetapkan dan diatur oleh pemerintah. Nah, jadi misal nih, pemerintah ingin mengadakan proyek nasional secara besar. Kemudian jenis proyeknya itu ya juga yang menentukan pemerintah. Contoh misal pemerintah ingin mengadakan produksi masker di mana masker yang 3 lapis anti dari COVID-19. Nah, kemudian pemerintah juga nih yang menetapkan pekerja bagian distribusi orang-orang ini, pekerja bagian produksi para ahli masker, kemudian bagian akuntingnya adalah akunting terkenal dan pintar. Nah, semuanya itu ditetapkan dan diatur oleh pemerintah. Yang keempat itu, kebebasan dalam berekonomi bagi masyarakat sangat terbatas. Jadi, ekonomi masyarakat ya sesuai dengan regulasi dari pemerintah. Yang kelima, ada hak milik pribadi tidak diakui. Jadi, semua sumber daya atau kekayaan itu adalah milik dan dikuasai oleh negara. Yang terakhir itu, tingkat harga dan bunga ditetapkan oleh pemerintah. Jadi, harga di pasar dan bunga di bank itu semuanya diatur oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu, dengan sistem ekonomi terpusat ini mampu nih mengendalikan inflasi atau krisis yang mungkin terjadi di masyarakat. Nah, sekarang selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi terpusat atau komando. Yang pertama, pemerintah bertanggung jawab terhadap jenis dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, pemerintah mengatur, mengawasi, dan mengendalikan tingkat harga di pasar. Jadi tidak bisa tuh yang namanya produsen menetapkan harga segini agar mendapat keuntungan yang lebih. Nah, itu tidak bisa. Jadi semua harga itu diatur dan ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, pemerintah mengatur distribusi barang hasil produksi. Nah, jadi dari hasil produksi tadi, distribusi yang mengatur itu pemerintah. Misal nih, kamu mau distribusi ekspor. Nah, pemerintah tuh yang mengatur negara mana yang boleh, kemudian negara mana yang dituju, itu semua diatur oleh pemerintah. Yang keempat, kondisi perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis. Nah, jadi ketika semuanya diatur oleh pemerintah, otomatis pendapatan dari masyarakat itu juga bergantung dari pemerintah. Nah, oleh karena itu, ekonominya itu relatif stabil dan jarang terjadi krisis. Jadi pendapatannya lebih adil dan merata. Nah, sekarang kekurangannya. Yang pertama, tidak berkembangnya inisiatif dan daya kreasi perorangan. Karena kegiatan ekonominya dibatasi, maka kreativitas dan inisiatif dari masyarakat itu kurang terasah. Jadi masyarakat cenderung mengikuti apa yang dimau oleh pemerintah. Yang kedua, tidak adanya kebebasan atas hak milik alat dan sumber daya ekonomi. Nah, jadi semuanya itu adalah hak milik oleh negara atau pemerintah. Yang ketiga, tidak diakuinya hak milik individu kecuali barang yang dibagikan pemerintah. Yang keempat, sulit menghitung kebutuhan masyarakat sehingga biaya produksi besar. Yang kelima, terjadinya distribusi yang tidak selalu dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir itu, terdapat monopoli pemerintah yang merugikan masyarakat. Jadi, karena semuanya cenderung diatur oleh pemerintah, makanya adanya monopoli dari pemerintah. Nah, itu cenderung merugikan masyarakat karena tidak sesuai dengan apa yang dimau, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya ada sistem ekonomi pasar atau liberal.
yaitu sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar. Jadi, kegiatan ekonomi yang berlangsung itu bergantung pada mekanisme pasar, kebalikan dari sistem ekonomi terpusat atau komando. Nah, negaranya yang menganut sistem ekonomi pasar itu ada Amerika Serikat, Swedia, Jerman, Belanda, dan Inggris. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem ekonomi pasar. Yang pertama, sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur oleh swasta atau masyarakat secara bebas. Contohnya misal kamu ingin menguasai sumber daya air. Nah, jadi secara bebas diatur sesuai dengan kebutuhan yang kamu mau dari sumber daya ekonomi itu. Yang kedua, pemerintah tidak ikut campur dalam pasar atau perekonomian. Nah, jadi pemerintah di sini hanya sebagai pengamat atau mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Yang ketiga, ada pembagian kelas atau status dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan pemilik modal. Nah, dari pembagian kelas ini memiliki dampak yang cukup signifikan, yaitu adanya pembagian kelas di mana yang kaya semakin kaya, yaitu pemilik modal, namun yang miskin semakin miskin. Jadi adanya kesenjangan atau gap antara kelas pekerja dan pemilik modal. Yang keempat itu adanya persaingan usaha yang ketat dalam kegiatan ekonomi. Nah, karena ekonominya pasar di mana semuanya itu diatur oleh pasar, maka adanya persaingan usaha yang ketat. Jadi antara pedagang yang satu dengan yang lain saling berlomba-lomba untuk mencari yang lebih baik nih. Jadi antara berlomba dalam kualitas maupun dari harga, dari segi banyaknya jumlah barang yang diproduksi dan yang lain-lain. Yang terakhir itu kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencari keuntungan. Jadi kegiatan ekonominya berorientasi untuk laba yang sebanyak-banyaknya, yaitu karena adanya persaingan usaha maka cenderung berpikir mana nih yang dapat menghasilkan laba yang lebih besar, mana cara yang bisa lebih efisien dan yang lain sebagainya. Nah, sekarang kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pasar. Kelebihannya yang pertama, setiap individu bebas melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Nah, jadi karena ekonominya sesuai dengan pasar, maka individu bebas nih mau melakukan kegiatan ekonomi apa sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Yang kedua, masyarakat dapat mengembangkan inisiatif dan kreatif. Jadi, inovasi dari masyarakat ini dapat dikembangkan secara penuh karena tidak adanya campur tangan dari pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, adanya persaingan usaha dalam membuat produk berkualitas. Nah, karena berorientasi pada keuntungan atau laba, maka produsen ini cenderung lebih bersaing dalam menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Jadi barang-barangnya itu yang dihasilkan cenderung berkualitas tinggi karena tidak mau kalah dengan produsen yang lain. Yang terakhir itu adanya efisiensi dan efektivitas karena kegiatan ekonomi berdasarkan pada prinsip ekonomi. Jadi lebih efisien dan efektif karena ketika lebih efisien dan efektif maka kegiatan ekonominya itu cenderung menghasilkan lebih banyak keuntungan atau laba. Sekarang kekurangan dari sistem ekonomi pasar. Yang pertama, adanya persaingan tidak sehat karena timbulnya eksploitasi ekonomi oleh pemilik modal. Nah, tadi yang dikatakan di mana yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Jadi adanya persaingan tidak sehat. Yang kedua,
adanya modal yang terpusat sehingga menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat. Nah, jadi adanya monopoli dari para pemilik modal tadi yang mana itu merugikan masyarakat. Yang ketiga, adanya kesenjangan ekonomi karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, selanjutnya sistem ekonomi campuran, yaitu sistem ekonomi yang menitik beratkan pada interaksi antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Nah, sistem ekonomi campuran ini cenderung campuran antara sistem ekonomi terpusat atau komando dengan sistem ekonomi pasar atau liberal. Jadi penggabungan antara kedua sistem ekonomi itu. Nah, negaranya mana aja? Itu ada India, Malaysia, Mesir, Filipina, dan yang lain sebagainya. Nah, ciri-cirinya apa sistem ekonomi campuran? Yang pertama, tatanan ekonomi merupakan perpaduan antara sistem ekonomi pasar dan terpusat. Jadi, tatanan ekonominya itu antara pasar dan terpusat, di mana pasar itu menitik beratkan pada pasar, sementara terpusat itu menitik beratkan pada pemerintah. Jadi penggabungan antara pasar dengan pemerintah. Yang kedua, campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Nah, jadi tadi ketika pasar dan terpusat digabungkan, maka yang ekonomi di pasar tetap dilakukan seperti sistem ekonomi pasar. Kemudian pemerintah itu campur tangannya melalui kebijakan, jadi persaingannya tetap sehat. Yang ketiga, barang modal dan sumber daya vital itu dikuasai oleh pemerintah. Nah, jadi tidak adanya eksploitasi oleh para pemilik modal. Yang keempat, adanya peran berimbang antara pemerintah dan swasta dalam kegiatan ekonomi. Jadi tidak adanya yang namanya swasta lebih berkuasa, pemerintah lebih kuasa, itu tidak ada. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kelebihan pertumbuhan ekonomi terjaga kestabilannya. Jadi ketika antara pemerintah dan pasar itu bekerja sama, maka pertumbuhan ekonomi itu dapat stabil dan cenderung malah bisa meningkat. Yang kedua, inisiatif dan kreativitas bisa berkembang. Yang ketiga, campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha oleh pihak swasta. Yang terakhir, pemerintah lebih fokus dalam memberdayakan sektor usaha kecil, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, jadi ketika pasarnya itu sudah bisa berkembang, maka pemerintah itu dapat fokus mengembangkan sektor UMKM yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, sekarang kekurangannya yaitu yang pertama, campur tangan pemerintah yang lemah memungkinkan berlakunya sistem ekonomi pasar. Nah, ketika antara pasar dan pemerintah itu tidak seimbang, maka ya otomatis pemerintah melemah, ya akan berlaku sistem ekonomi pasar di mana pasar yang berkuasa dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, campur tangan pemerintah yang terlalu kuat bisa mendekati sistem ekonomi komando. Nah, jadi kebalikannya tadi, ketika pasarnya yang melemah, maka sistem ekonomi komando semakin kuat di mana pemerintah yang berkuasa. Yang ketiga, adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Yang keempat, timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN karena kurangnya pengawasan dari pemerintah. Nah, itu tadi pembahasan mengenai macam-macam sistem ekonomi yang ada di dunia. Nah, sekarang kita bahas nih sistem ekonomi di Indonesia. Nah, adik-adik tahu nggak sih sistem ekonomi di Indonesia itu apa? Nah, sistem ekonomi di Indonesia coba tebak, yaitu menganut sistem ekonomi campuran, di mana namanya bukan sistem ekonomi campuran tapi sistem ekonomi demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi artinya
kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat. Sementara dalam kegiatan ekonominya itu mengacu pada Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pemerintah di sini berperan sebagai pelaku kegiatan ekonomi sekaligus pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi. Nah, sesuai dengan ciri sistem ekonomi campuran di mana pemerintah itu tidak campur tangan secara penuh tetapi sebagai pelaku, yaitu sekaligus pengatur dan pengawas dalam kegiatan ekonomi. Kemudian, sistem ekonomi demokrasi atau Pancasila itu diselenggarakan berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hal itu mengacu pada UUD 1945 pasal 33 di mana poin-poin yang dijabarkan itu ada yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang terakhir, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Oke, itu tadi materi hari ini, pertemuan 2 mengenai macam sistem ekonomi dan sistem ekonomi di Indonesia.